memperhatikan lini masa medsos dari Visinema, ada sebuah teaser yang sangat menarik tentang sebuah kejadian di 200 tahun yang lalu. Quote-nya seperti ini: sebuah jalan dibangun, suatu keyakinan diinjak, perang dimulai. Mari kita saksikan berikut ini. Jadi film yang jadi rangkaian dari film terbaru saya beberapa tahun ke depan, sebuah film yang didasari oleh satu peristiwa besar yang menggetarkan sejarah dunia, yang juga memperkenalkan seorang sosok yang kita kadang-kadang, kita sering kali mendengar namanya, tapi perjalanan hidupnya dan apa yang banyak orang Indonesia belum tahu tentangnya masih sangat terbatas pada tulisan, dan senang sekali di sini Pak Peter Carey sebagai sejarawan yang telah mempelajari, memahami dan mengikuti perjalanan sosok ini, tokoh ini selama 40 tahun ikutan di proyek ini, sehingga ini akan menjadi satu film yang epik, satu film yang akan memberikan gambaran pada kita tentang lebih jauh tentang bangsa kita, dan mudah-mudahan film yang bisa memberikan suguhan yang fresh, suguhan yang pengalaman sinema yang baru untuk penonton Indonesia. Siapa yang nantinya akan di film Perang Jawa ini? Boleh. Silakan Pak, siapa sosoknya? Ini mengenai tahun 1765 sampai 1855. Beliau tinggal di Simpandang, jadi disebut sebagai Makassar, dan ini Perang Jawa ini terjadi dalam periode 5 tahun, 1825 sampai 1830. Sementara itu aja. Oke, itu ya, bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah sosok yang patut kita angkat ke film layar lebar, dan ini film perang ya. Film perang itu tidak banyak di Indonesia. Mungkin film perang terakhir yang dibuat di Indonesia itu ini, dan kenapa sosok Diponegoro ini yang kita mau proyeksikan ke depan. Seringkali saya menyampaikan bahwasanya banyak dari kalangan kita itu menderita dari amnesia historis, kita lupa sejarah. Dan saya selalu beranggapan bahwasannya pemahaman, kepekaan terhadap sejarah itu sangat bermanfaat untuk bagaimana kita bisa maju ke depan, dibanding kepekaan kita hanya dengan kekinian lewat sosmed yang hanya memberdayakan kita untuk komunikasi dengan 8 miliar manusia. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan predecessor kita, itu jumlahnya lebih dari 125 miliar. Nah, kejadian 1825 sampai 1830 ini kaya dan kental dengan beberapa peristiwa yang predate periode 5 tahun tersebut. Tentunya termasuk revolusi Prancis di tahun 1795, tentunya timbulnya sosok yang luar biasa di Prancis namanya Napoleon Bonaparte, terus dikukuhkannya
nobatkannya beliau sebagai raja di tahun 1804, tapi juga ada kejadian yang sangat spektakuler di Indonesia, yaitu letupan Tambora, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa tahun 1815 yang menyemburkan ribuan kubik kilometer debu yang mengelilingi dunia selama beberapa tahun, bahkan sangat berkorelasi dengan kekalahan Napoleon di Perang Waterloo di bulan Juni 1815. Tambora kejadian di bulan April, dan itu diikuti dengan meletusnya Gunung Merapi di tahun 1822. Nah, ini kejadian-kejadian alamiah yang kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan evolusi pola pikir Diponegoro. Ada 300 naskah pada waktu itu yang sudah diangkat sebagai nama tunggal. He was a great lover, he was a romantic. Jatuh cinta sebab dikawal di dalam keputren, dan sebenarnya sudah ada yang menunggu dia, tapi dia jatuh cinta waktu sedang masuk ke dalam keraton. Bisa menjadi panglima. The Cock di dalam meeting dengan Diponegoro di Magelang bilang, he showed not a trace of fear. Tidak ada satu saat di mana dia menunjukkan ketakutan apapun. Sangat yakin, sangat belak-belakan, sangat tidak jawab dalam hal, dan tidak punya otak yang sudah direbus oleh zaman kolonial. Film dari cerita yang penting. Penting ini dua sisi, penting buat kami sebagai pembuatnya, tapi juga penting untuk penontonnya, baik untuk penonton di Indonesia dan mudah-mudahan untuk penonton di negara yang lain gitu. Karena kami berangkat dari cerita, maka kami percaya cerita yang akan menentukan arah seperti apa filmnya akan disajikan. Nah, tadi udah dengar kisah dari Diponegoro lewat Pak Peter Carey, Pak Gita. Kami merasa bahwa momen krusial untuk bisa menyajikan dan memahami Diponegoro adalah di koridor 5 tahun perang tersebut, karena itulah challenge terbesar yang dihadapin Diponegoro gitu. Dan saya percaya bahwa film bukan satu-satunya medium untuk bercerita. Film, apalagi untuk sosok sebesar Diponegoro, perjalanan hidupnya, konteks sosial dan geopolitik saat itu, tapi film bisa menyajikan sebuah spektakel yang mudah-mudahan yang menonton akan lebih ingin memahami dan menggali lebih jauh. Sama seperti waktu kami membuat film Mencuri Raden Saleh, nggak ada sama sekali cerita Raden Salehnya, tapi kemudian penontonnya jadi pengen tahu siapa Raden Saleh gitu. Nah, buat kami koridor 1825-1830 ini adalah periode di mana spektakel itu bisa kami sajikan di layar lebar, dan penonton mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan kisah ini, dan kemudian akhirnya ingin mengenal dan memahami lebih jauh, sehingga kemudian ada bukunya Pak Peter Carey, ada pameran-pamerannya, ada banyak hal yang bisa menjadi satu rangkaian untuk bisa memahami, mengenal, dan mudah-mudahan terinspirasi lewat cerita ini gitu. Jadi mulai dari tahun lalu waktu agak tiba-tiba kayak tadi Marisa cerita, kan gue pengen bikin film epic soal Diponegoro, gue mau bantu gue kayak gimana kayak gitu. Terus jawaban aku, sebentar ya, belajar dulu. Karena buat aku kayak oke,
itu satu visi dan misi yang aku tahu aku akan dimentorin sama Kak Gita juga, sama Kak Peter juga. Maka aku selama aku lakukan jelas memanggil Mas Ivan Ismail sebagai tim aku untuk menulis. Dari situ kayak ya udah kita ngobrol, kita pelajari. Mas Ivan juga kebetulan tahu gitu knowledge kayak gimana. Kayak aku nih yang belajar sendirian nih maksudnya kayak oke aku harus catch up nih. Kamu tuh belajarnya gimana sih, Pak? Ya macam-macam kayak buku. Kan Mas Ivan, oh iya pasti karena kan dari punya Pak Peter. Yang pertama kali aku meeting sama Pak Peter kasih buku dan tesis murid-murid gitu. Jadi kayak aku adalah mengcompile itu selama 1,5 bulan dan berpikir kira-kira ketika aku bisa share something ke Mas Angga, bentuknya seperti apa? Ketika aku harus meeting ke Pak Gita, apa yang aku bisa janjikan gitu. Ada syair dari seorang penyair Inggris, do not go gentle into that good night. Jangan dengan menyerah kepada malam yang gelap. Dan dia tahu bahwa sama sekali tidak akan untungkan beliau sendiri, keluarga, ambisi apapun, semua menjadi dilululantakkan oleh perang. Pada akhir hidup, 25 tahun hidup, dia di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan. Itu bukan kata saya, itu kata dari putra sulung dari Raja Belanda yang datang ke Rotterdam, bertemu dengan Diponegoro, dan sesudah bertemu dia melayangkan surat kepada ayah dan bilang, kita punya problem besar, sebab setelah Diponegoro tidak ada petinggi lagi yang akan percaya kepada kita. Dan saya lihat ke depan, kita akan menghadapi satu perang besar yang bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di semua wilayah yang kita kuasai di luar. Dan pada ujungnya, atau kita orang Belanda akan menang kelak, atau orang pribumi akan menang. Dan pada akhirnya, demikianlah yang terjadi. Jadi Diponegoro adalah salah satu sosok yang sebenarnya bergaung seperti samurai yang terakhir. Memang dia dikalahkan, tapi dia menang di dalam defeat. Setelah dikalahkan, berkembang jauh lebih besar, pengaruh jauh lebih besar. Dan pun Belanda bisa menahu saat itu sebab hanya 2 tahun setelah wafat Diponegoro, seorang residen yang mahir bahasa Jawa, Zulkifli Banimas, bilang kita harus membuat terjemahan dalam bahasa Belanda dari semua tulisan dari pangeran. Sebab kalau kita tahu tulisan dari pangeran, kita bisa ada satu jendela di dalam otak dari seorang indan dari yang saleh. Ya? Dan ini harus menjadi satu, dan ada kisah di dalam desa. Dan hanya pada ujungnya kita lihat Pangeran Diponegoro tidak masuk ranah sama sekali dari itu. Hanya pada ujungnya kita lihat di atas kuda seorang sosok sentot, ya. Jadi ini adalah salah satu it's closely observed traits, ya. Sesuatu yang sangat beautifully done. Saya tahu bahwa on set Teguh Karya tidak memperbolehkan ada tumbuhan yang tidak tumbuh pada 18 bulan. Semua harus ditutup atau disingkirkan. It's a beautifully made film, but it's not about the genre. It's not really about the genre. Sudah aman teman-teman? Oke, sekarang kita kembali lagi melihat ke tengah. Please look to the front. Tapi yang pasti akan panjang.